Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pemrograman basis data pertemuan yang ke-6. Hari ini kita akan membahas tentang menampilkan data. Ini termasuk dalam data manipulation language ya. Jadi menampilkan data yang sudah kita tambah, ubah atau hapus. Sebelumnya kita sudah menambahkan, mengubah dan menghapus. Kemudian sekarang kita bahas tentang menampilkan data. Menampilkan data ini maksudnya adalah menampilkan data dari tabel ya. Kalau di pertemuan ke-6 ini kita masih dari satu tabel ya, jadi satu tabel ya. Perintahnya adalah select ya, select atau tampilkan atau pilih kalau di artikan bahasa Indonesia ya. Yang kita pilih apa? Yang kita pilih adalah field atau kolom dari tabel yang mau kita tampilkan, itu datanya itu apa kolomnya ya. Kemudian tentunya kita sudah punya beberapa tabel yang kita bisa select ya. Untuk contohnya adalah ini saya buat tabel dosen ya. Ini ada dua atribut atau dua kolom atau dua field, NIP sebagai primary key dan nama ya. Yang pertama kita akan mencoba menampilkan data dari tabel, yaitu semua data. Nanti ada yang sub yang lain ya. Semua data ini maksudnya adalah field dan recordnya. Ini bisa disebut field atau record ya. Menampilkan field, menampilkan ini fieldnya ya, yang vertikal ini field, yang record itu yang horizontal ya. Data itu maksudnya record sebenarnya. Nah, kalau semua data ini bisa diartikan semua field dan recordnya, semuanya ya, semua ya. Ini karena mengapa kok semua, karena nanti ada yang kita tampilkan itu enggak semuanya gitu, di filter ya. Makanya kita bahas dulu yang simpel, yaitu semua data, semuanya, semua field dan semua record. Bentuk query-nya adalah seperti ini. Select bintang, select bintang ini maksudnya adalah semua field yang tampil ya, maksudnya semua field from nama tabel. Nama tabel itu nanti bisa kita isi nama tabel yang mau kita tampilkan apa ya. Kalau hanya seperti ini itu berarti recordnya juga akan, semua recordnya itu tampil semua record. Kalau yang bintang itu semua field, kalau semua record itu diwakili dengan kalau hanya query-nya seperti ini gitu, tanpa filter, tanpa embel-embel ya, tanpa embel-embel di belakangnya gitu ya. Jadi kalau cuma seperti ini itu berarti semua record. Nah, bintang itu maksudnya adalah semua field. Nah, gitu ya. Ini jika tadi tabelnya dosen dan contoh datanya adalah NIP sama nama atributnya, kemudian ada 3 record ya. Ada 3 record ya. Kemudian cara menampilkannya adalah select bintang. Ini bintangnya tetap ya. Jadi ini tuh tetap sama nanti untuk tabel yang lain. Kemudian ini baru yang berubah-ubah nanti. Nama tabelnya menyesuaikan nama tabel yang mau ditampilkan. Ya, jadi tampilkan, ini kok dibaca ya, tampilkan semua field dari tabel dosen. Ya, jadi kalau di tabel itu ada 1000 record, kalau perintahnya seperti ini, itu nanti akan tampil 1000. Nah, gitu ya. Bintang itu maksudnya adalah semua field di tabel itu. Jadi ini kan cuma 2 ya, NIP sama nama. Nanti kalau misalkan tabel mahasiswa ya, MHS, itu kalau fieldnya ada 4, itu akan tampil semua 4-4-nya atributnya ya. Nah, kemudian kalau query-nya cuma seperti ini, berarti nanti kalau di mahasiswa itu ada 20.000 mahasiswa, nah itu akan tampil semua ya, 20.000 mahasiswa itu ya. Nah, ini bentuk menampilkan data yang paling sederhana ya, select bintang from apa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah jika kita data tertentu itu bisa field tertentu, record tertentu, atau field, semua field, record tertentu, atau field tertentu untuk semua record. Nah itu ya, nah, itu jadi bisa ini harusnya dan atau ya. Nah gitu ya. Jadi maksudnya data tertentu itu bisa field tertentu, record tertentu, atau field tertentu semua record, atau semua field record tertentu. Nah, gitu ya.
Jadi bisa apa? Bisa maksudnya bisa banyak ya kalau data tertentu itu. Makanya nanti biasanya kalau di soal itu akan diperjelas data tertentu itu apa maksudnya, gitu ya. Record tertentu atau field tertentu atau keduanya, gitu ya. Bentuk query-nya adalah select nama field 1, nama field 2, koma ya, dan seterusnya from nama tabel. Nah, yang ini kita akan bahas field tertentu dulu. Field tertentu dulu. Ini query untuk field tertentu. Jadi fieldnya itu nggak semua yang ditampilin. Nah, kalau yang di dosen ini ada 2 field, ini kok saya hanya mau menampilkan 1 field itu bisa. NIP-nya nggak mau saya tampilkan, saya hanya mau tampil namanya saja. Berarti select nama. Ya, ini kan nama yang mau ditampilin apa gitu ya. Kalau tadi kan bintang itu semua. Tapi kalau select nama berarti hanya menampilkan nama dari dosen. Jadi yang tampil hanya ini. Yang NIP tadi nggak tampil. Demikian juga kalau ini saya tulis select NIP from dosen, berarti nanti yang tampil cuma NIP-nya saja, namanya nggak ikut. Ya, ini masih 2 atribut ya, jadi nggak terlalu rumit ya. Nanti kalau sudah 10 atau berapa lebih dari 10 record, nanti baru Anda harus jeli mana yang mau ditampilin ya, karena banyak atributnya. Itu tadi untuk menampilkan data tertentu untuk field tertentu. Field itu ini ya, field atau kolom atau atribut ya. Ini kan ada dua, ini cuma ditampilin 1 di contohnya. Nanti kalau contohnya lebih dari 5 atau berapa, nanti ini mungkin baru bisa kita pakai ya. Ya, momennya select nama, alamat from dosen. Nah, itu. Select nama, nomor HP from dosen. Nah, itu beda lagi ya, karena di sini saya cuma 2 atribut, maka yang bisa saya tampilkan ya nama atau NIP sama nama. Kalau NIP sama nama gini, NIP sama nama ini, bentar ya, ini harusnya hitam ya. Saya ubah dulu fontnya biar nggak bingung. Nah, ini kok NIP sama nama gini berarti yang ini sama dengan ini. Karena di bintangnya from dosen itu ya cuma 2 ini. Jadi ini itu sama seperti ini. Sama ya, karena kebetulan di dosen itu cuma ada 2 field ini. Jadi ini tadi gitu contohnya ya, kalau mau diperjelas lagi nama field 1, nama field 2, koma ya. Ini nama field 1, nama field 2. Ini boleh dibolak-balik ya. Jadi mau tergantung Anda mau menamakan yang mana dulu. Nama dulu baru NIP boleh dan atau sebaliknya. Nah, gitu ya. Itu untuk menampilkan field tertentu. Nah, berikutnya adalah jika kita menampilkan record tertentu. Nah, berarti kalau record tertentu kita kasih filternya pakai where ya, di mana gitu ya. Jadi yang mau kita tampilin itu enggak semuanya, tidak semua. Tadi kan ada berapa nih? 3 data. Jadi yang kita tampilin itu enggak semua. Misalkan kita mau mencari sesuatu. Ya, saya mau tahu NIDN-nya ini tuh siapa, nama dosennya itu siapa gitu ya. Jadi ingin mengetahui informasi tertentu dari sesuatu yang sebagian sudah kita ketahui ya gitu ya. Saya mau mencari nama dosen yang dari kota Kediri, nah itu berarti pakai ini. Saya mau mencari nama dosen yang NIP-nya ini ya, kayak ini ya, kayak seperti ini. Saya mau mengetahui dan seterusnya. Jadi kita mau mengetahui informasi tertentu di mana sebagian kita sudah ketahui sebagian ya. Nah, yang mau kita tanyakan itu yang belum kita ketahui ya tentunya. Nah, dia bentuk query-nya adalah select nama field 1, nama field 2 dan seterusnya from nama tabel where field kunci sama dengan data kunci. Biasanya yang dicari itu kita sudah megang field kuncinya biasanya. Ya, ada sama dengan ya. Sama dengan berarti yang sama dengan data kunci yang diinginkan. Jadi maunya saya ingin mencari nama dosen yang NIP-nya sekian. Nah, berarti yang tampil adalah enggak semua tabel tapi NIP yang dicari hanya nama yang NIP-nya yang kita inginkan. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, jadi yang tampil cuma 1. Ya, tapi ini sama dengan ya. Pakai sama dengan. Berarti yang sama NIP yang ini, NIP yang isinya ini itu namanya siapa gitu. Nah, gitu ya. Dari tabel apa. Nah, gitu ya. Nah, ini itu dulu yang saya sampaikan di pertemuan ke-6 ini.
Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.